Kinasiku sekalian, sejak dahulu kala hingga sekarang ini, ketika kita mempunyai keinginan, maka sejak itu pula kita mulai sibuk melakukan sesuatu itu dan ini. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala ibaratnya. Bahkan menghalalkan segala cara. Tidak peduli itu merugikan atau menyakiti, bahkan membunuh orang lain. Namun, selama itu pula, hasil apapun yang kita dapatkan sama sekali tidak memuaskan. Kalau berhasil, kita sombong dan jumawa. Bahkan lupa diri. Kalau gagal, kita kecewa dan sedih, bahkan bunuh diri. Padahal, kita punya Tuhan. Dan masing-masing meyakini dan mempercayai masing-masing Tuhan kita itu maha kuasa. Dan kuasanya menguasai semuanya, segalanya, dan seluruhnya. Namun lagi, kita tidak pernah memberikan sedikit kesempatan pun kepada Tuhan yang maha segalanya ini. Menunjukkan kuasanya. Tuhan kita simpan di dalam lemari. Dan kita pajang di dinding. Yang sewaktu-waktu bisa kita ambil untuk dipuja dan dipuji. Kalau ada waktu, kesempatan, dan lagi srek. Jika tidak, ya tetap dalam lemari dan di dinding. Selebihnya, selain itu, semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya, kita sendiri yang melakukan. Padahal, kita ini tiada daya dan upaya tanpa Tuhan. Namun, kita selalu sok bisa, sok mampu, dan sok kuat. Walaupun gagal dan gagal lagi, kecewa, sedih, dan tidak puas, walaupun berhasil, namun kita tetap kekeh dan kukuh, sok bisa, sok mampu, dan sok kuat. Dan membiarkan Tuhan tetap di dalam lemari dan dinding. Di sisi lain, saban hari, saban waktu, kita selalu menyaksikan fenomena sosial yang mencemaskan. Bahkan ada kalanya kita pun ikut terlibat di dalamnya. Antara kita saling berkata-kata kasar, saling mencaci maki, saling mencurigai, saling membenci, saling merendahkan, saling menilai, saling menghujat, saling memaki, memfitnah, menghakimi, membuli, saling mendendam, saling mencari-cari kesalahan, bahkan saling mengutuk. Masing-masing kita mengaku paling baik dan benar, dan orang lain buruk dan salah. Dan itu disampaikan seringkali dengan mengatasnamakan Tuhan. Sehingganya tidak ada orang yang berani menentangnya. Padahal semuanya ada di dalam diri kita. Tidakkah kita merasa letih dan capek dengan semua itu? Cobalah kenali dirimu. Siapa dirimu? Dari mana asalmu? Untuk apa dirimu ada di dunia ini? Hendak kemana dirimu sesudah di dunia ini? Barang siapa mengenal dirinya, ia mengenal Tuhannya. Kalau kau mengenal siapa dan bagaimana dirimu, kau akan benar-benar mengerti, memahami, mengetahui, bahkan mengalami dan menyaksikan sendiri bahwa seluruh isi dunia ini tersimpan di dalam setiap diri manusia, termasuk di dalam dirimu. Semua yang kau lihat di sekelilingmu, termasuk sesuatu yang tidak kau sukai, atau bahkan orang-orang yang kau rendahkan, kau caci maki, kau curigai, kau benci, kau fitnah, kau bully, dan kau hakimi, ada di dalam dirimu sendiri. Dalam kadar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, jangan mencari apapun keluar diri, terutama mencari setan dan iblis di luar dirimu. Sebab karena
Setan dan iblis itu bukanlah kekuatan luar biasa yang menyerang kita dari luar. Setan dan iblis adalah suara yang biasa kita dengar di dalam diri kita sendiri. Jika kita mengenal diri kita sepenuhnya dan menghadapi segala hal itu dengan kebersihan pikiran, hati, dan syahwat yang konsisten dalam berkesadaran rasa cinta kasih sayang Romo dari sisi cahayanya maupun sisi gelapnya, maka kita akan mencapai sebuah bentuk kesadaran tertinggi, yaitu kesadaran Romo, atau kesadaran suci, atau kesadaran murni, atau kesadaran Tuhan. Maha Suci Hidup berfirman, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu." Al-Quran Surat Al-Hadid 57 ayat 20. Oleh sebab itu, jangan tertipu kemewahan, apalagi keburukan dunia yang ada di luar diri kita. Sebab karena dunia yang sejati, yang sesungguhnya ada di dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Lupa atau memang belum tahu sejarah perjalanan panjang Bima hingga berhasil bertemu dengan Dewa Ruci? Sejarah perjalanan panjang Nabi Khidir hingga berhasil mendapatkan air suci keabadian? Kalau lupa, segera sadar dan lalu sadarilah. Kalau belum, mbok cari di Google. Kan ini zaman internet. Apa sih yang Mbah Google tidak tahu? Dan tenan. Dalam kehidupan kita di dunia ini, kita selalu menyukai dan membutuhkan uang, harta benda, kemewahan dunia, kecantikan, dan ketampanan lawan jenis. Dan itu bukan sesuatu yang salah, serta tidak boleh. Sukai dan butuhkanlah dunia dan kemewahannya, sewajarnya saja, jangan berlebihan. Karena segala kemewahan yang ada di dunia ini sifatnya fana dan sikapnya sementara saja. Maka dari itu janganlah kita tertipu oleh permainan kemewahan dunia ini. Cara dan teknik serta jalan terbaik dalam menyukai dan membutuhkan kemewahan dunia adalah sebagai contoh, uang dan harta benda yang kita miliki, kita gunakan sebagai sarana untuk meningkatkan iman dan ibadah serta ketakwaan kita kepada Sang Yang Dat Maha Suci Hidup yang memiliki dan menguasai semuanya, segalanya, dan seluruhnya untuk mendapatkan ridhonya atau pangestune. Kadangku, sudah waktunya dan saatnya otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat kita bersih dari semua dan segala bentuk kata-kata kasar, saling mencaci maki, mencurigai, membenci, merendahkan, menilai, saling menghujat, memaki, saling menfitnah, menghakimi, membuli, mendendam, dan saling mencari-cari kesalahan dan saling mengutuk. Sudah waktunya dan saatnya kita diam, tidak ikut campur lagi urusan Dat Maha Suci Hidup. Tidak cawe-cawe, tidak mengambil alih, apalagi merebut kekuasaan Dat Maha Suci Hidup. Serahkanlah atau pasrahkan semuanya dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada Dat Maha Suci Hidup. Terimalah dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup segala keputusan Dat Maha Suci Hidup kepada diri kita. Lalu, persilahkanlah kuasa Dat Maha Suci Hidup dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup untuk mengambil alih seluruh yang menjadi masalah
dan kepentingan serta keperluan dan kebutuhan kita. Lalu diamlah dalam kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Pasti, ini pasti bisa menikmati rasa kenyataan kuasa Dat Maha Suci hidup. Pasti. Tidak percaya? Mari kita buktikan bersama-sama ya. Kalau sudah bisa menikmati rasa kenyataan kuasanya Dat Maha Suci hidup sendiri, bukan katanya apapun dan siapapun, sudah pasti bisa menebar atau melakukan kebaikan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Dan kalau sudah bisa menebar atau melakukan kebaikan, kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, tanpa sesuatu beban, pasti lagi nih, berotak atau berpikir, berhati atau berbatin, dan berkelamin atau bersahwat sesuai gerak-gerik Dat Maha Suci hidup. Tidak percaya lagi? Mari kita buktikan bersama-sama. Apa yang sudah saya informasikan dilakukan sungguh-sungguh ya. Saya berani memastikan di dalam kehidupan dunia ini kehidupan dunia ini pasti hidupnya mencerminkan sifat dan sikap Dat Maha Suci hidup, dikarenakan manunggal bersama Dat Maha Suci hidup. Lah, kalau manunggal dengan Dat Maha Suci hidup, pasti kan berotak atau berpikir, berhati atau berbatin, dan berkelamin atau bersahwat sesuai gerak-gerik Dat Maha Suci hidup. Lah wong dia yang ada di dalamnya. Kekuatan manusia memang terbatas, sebab karena itu dikatakan sesungguhnya manusia itu tidak punya daya dan upaya jika tanpa Tuhan. Namun Dat Maha Suci hidup tidak pernah mempertanyakan kemampuan atau ketidakmampuan putra kekudangannya, melainkan kesediaan putronya untuk menebar kesadaran atau berbuat kebaikan rasa cinta kasih sayangnya kepada sesama makhluk hidup. Dan lagi, ketika putra memiliki kebaikan rasa atau kesadaran rasa cinta kasih sayang yang rela memberi yang terbaik kepada sesama makhluk hidup, maka Romo akan membayar mahal dengan menghujani putronya berkat dan berkah serta anugerah. Dengan ini, Romo selalu memampukan putra kekudangannya untuk bisa melakukan perbuatan baik berdasarkan kesadaran rasa cinta kasih sayangnya, bukan ego pamrih arogannya. Untuk bisa menolong orang lain, percayalah, tidak ada yang terlalu besar untuk dicapai bagi Romo, dan tidak ada yang terlalu kecil sehingga luput dari perhatian Romo. Tercerahkanlah panjenengan semuanya. Dan salam setuhan, penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, Wong Edan Bagu yang paling dalam. Selamat, selamat, selamat. Rahayu, rahayu, rahayu. Damai, damai, damai tentram. Saya Wong Edan Bagu ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala amanggih yuwana. Pinayungan mring ingkang Maha Suci Basuki Yuwono Teguh Rahayu Slamet. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom, serta sepuh saya yang senantiasa direstui yang Dat Maha Suci hidup. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan salam kebajikan. Karono pambencananing iblis runing kitab karasalan biak pinencara anak putune ngridu hambahur tan ngobri manungsa urip duk lair maring donya bineka binendung pamrih sang iblis laknat mring bebayi dadya janwaya kongsi nadyan kongsi tuwa yaiku ayo nuruti saking wit
ayo kongsi temekeng wekasan tulaan lan prayogane nadyan remen kalangkung kang warna dituraja beni pinaryogeng wekasan kalamun ta durung sampe sami paning karsa kasangsara hanggawa ewuh pingging gingkangken pasuwitan. Oh